Hari ini alhamdulillah banyak sekali, kalau kata Mas Putra, good news gitu. Mulai dari anggarannya telah terang menderang, kemudian juga insentifnya juga terang menderang. Tinggal bagaimana pemahaman dan kebijakan pada tataran pusat ini bisa diterjemahkan dan dilaksanakan pada tataran daerah. Nah, angin surga ini harus bisa dirasakan di lanjutan seleksi berikutnya. Jadi angin surga ini jangan sampai hoak, Mas Iwan. Angin surga ini harus sampai bisa menjadi penyejuk harapan yang sekian lama mereka inginkan berkenaan dengan status kepegawaian mereka. Hari ini kita pahami bahwa mereka berjuang itu cukup luar biasa untuk menjalankan amanat konstitusi kita, pembukaan undang-undang, mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada banyaknya kepala-kepala daerah untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Jadinya apa yang telah diputuskan di tataran pusat itu bisa diimplementasikan dan dijalankan pada tataran daerah. Saya mencatat tadi paparan itu ada 191 Pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali. Artinya apa? Dari 514 kabupaten kota, dari 34 provinsi, hampir 37% Pemda itu belum mengusulkan formasi sama sekali. Nah, daerah artinya masih belum paham, Mas Iwan. Nah, lebih baik ke depan, mungkin nanti sistemnya diklasterkan. Misalnya Sumatera dulu diklarin sehari itu, apa yang mau ditanya itu biar jelas semua. Kita berharap jangan sampai lagi ada penundaan. Sayang mereka yang udah lulus tahap 1, tahap 2, nasibnya masih gantung. Padahal mereka sudah cukup bahagia dengan kelulusan. Malahan sudah selesaikan dan juga kita akan memberikan suatu harapan baru kepada guru-guru honorer untuk bisa yakin mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Kemudian berkenaan dengan guru-guru yang telah melewati usia, nah ini juga kita carikan formulasi, mudah-mudahan bisa memberikan suatu kebanggaan. Terkadang itu mengajar itu bukan cerita masalah salary aja, tetapi menjadi suatu kebanggaan. Misalnya diberikan apresiasi dengan dikasih uang pensiun, dikasih uang pesangon, ataupun diberikan tanda jasa kehormatan. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan kepada guru-guru honorer. Ya, kalau mudah-mudahan mereka tetap bisa diangkat cari regulasi yang tepat lah untuk statusnya yang lebih baik. Kemudian juga berkenaan dengan pengangkatan guru P3K ini, kita pahami bahwa di lapangan juga terjadi permasalahan terhadap sekolah-sekolah swasta. Banyak guru-guru mereka yang berpindah karena lulusnya dari tahap 1, tahap 2. Mudah-mudahan Mas Iwan nanti bisa membuat satu kebijakan mereka untuk bisa kembali kepada sekolah asal. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama, jangan sampai nanti kita menyelesaikan satu masalah, tetapi kita menimbulkan banyak masalah-masalah lainnya. Karena di sekolah-sekolah swasta ini juga tanggung jawabnya sama, siswanya juga luar biasa banyaknya. Nah, ini menjadi catatan PR kita bersama, mudah-mudahan angin surga yang udah terang menderang ini, jelas ini, surganya udah jelas bisa dirasakan oleh seluruh guru-guru P3K dan memberi semangat baru untuk teman-teman guru honorer untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi.
agar bisa lulus di seleksi P3K berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pimpinan, saya hanya merespon pertama, kami punya sekitar 7.000-an guru di wilayah 3T dan wilayah perbatasan. Saya pikir kalau rapat yang mulia ini menyepakati P3K juga bagian yang prioritas untuk wilayah 3T, kami tentu sangat senang dan gembira. Yang kedua, usia pensiun, hitungan kami dari data Simpatika Kementerian Agama sampai 2025 usia pensiun itu ada 9.626 orang. Kalau sampai 2027 kami punya usia pensiun 21.233 PNS. Kemudian untuk yang non PNS usia 60 tahun pada tahun 2027 ada 27.474 orang. Itu artinya bahwa 5 tahun dari sekarang Kementerian Agama memiliki usia pensiun 48.707 orang. Jadi ini penting sekali Ibu pimpinan dan seluruh juga punya Man Insan Cendekia, warisan Pak Habibie itu dulunya hanya 2 di Indonesia, di Serpong dengan Gorontalo. Jadi ini man papan atas lah yang punya kualitas. Jadi kalau pimpinan memberikan kuota yang signifikan Kementerian Agama tahun 2002, itu bukan hanya madrasah-madrasah yang swasta itu, sampai Man IC sekalipun juga akan sangat membutuhkan kualitas kuota P3K. Jadi ini memang sangat kami butuhkan. Oh, Insan itu dulu warisan Pak Habibie dikembangkan oleh Kementerian Agama. Dan saya pikir prestasi, ya, Insan Cendekia. Ya. Dan itu bukan hanya kualitas pendidikannya, Bu. Mereka juga bisa tahan COVID ya. Jadi kami sudah punya pengalaman di masa-masa Delta dan alhamdulillah kita bisa lewati masa-masa itu yang sangat luar biasa. Pak Muhammad Zain ya. Berarti dari Kementerian Agama juga butuh P3K ini, Pak Menpan RB dan Pak Kemendagri ini. Harusnya hari ini memahami bahwa urusan pendidikan itu selalu jatuhnya tetap ke Komisi 10. Jadi mungkin ada usulan nanti tambah Kemenaknya di Komisi 10 yang khusus pendidikan atau bagaimana ini supaya bawah Kemendikbud Ristek Dikti.